Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Debat Kori dengan Gus Hasan Sarip. Apakah debat itu bermanfaat? Tidak. Tidak akan punya manfaat apapun. Kalau kita menonton jejaknya Kori, satu kita tahu cara debat dia itu bagaimana. Satu yang paling jelas, tidak punya etika apalagi elegan. Tidak ada. Tentu kita tahu debat dia dengan profesor itu di Padasuka itu. Apa coba yang kita dapat itu? Ya gaya dia itu yang orangnya sok, yang orangnya itu tidak punya etika di dalam berdebat. Lalu apa yang kita lihat dan saya lihat banyak perdebatan dia tuh di TikTok, sampah. Dia ini orang yang tidak bisa berbicara dengan etika. Percuma. Apalagi debat soal nasab ini mempertaruhkan apa? Nasabnya Pak Alwi. Sedangkan Pak Alwi sendiri tidak mewakilkan dia. Tidak penting. Dia ini hanya mencari apa sih gitu loh. Hanya urusan-urusan yang sepele biasanya dicari orang. Kalau Kori mau mencari uang atau mencari eksistensi, tidak di tempat yang terhormat seperti debat orang berilmu itu tidak. Cukup di TikTok. Itu udah cukup tempat kamu di situ. Yang kadang suka memaki, yang kadang suka menghina, yang kadang suka berbicara kasar. Kalau di tempat yang elit orang berilmu nggak masuk kamu itu, etik kamu nggak masuk. Apalagi debat dengan Gus Hasan itu. Cara kamu berbicara saja memang orang yang layak tidak dihormati. Kamu tuh harusnya seperti itu. Makanya saat kamu dulu dikejar-kejar Pak Alwi, ya kan? Saat para muki belum menyebut namamu, ya memang harus seperti itu mungkin gitu loh. Dari kita tersadar, ternyata kamu itu memang harusnya di sana. Bukan di barisan orang Aswaja, orang NU tidak pantas di situ kamu itu. Sejak kapan ulama-ulama para waliullah itu mengajari cara berbicara seperti kamu? Tidak ada. Makanya kamu layak di sana. Pas kan, apalagi kamu duduk misalkan berdua dengan si Bahar itu, cocok kamu itu. Debat berdua juga cocok. Coba demo sekali-kali dengan Dr. Erwin Smith. Pasti kamu juga cocok. Kamu kan suka teriak-teriak kenceng gitu. Cocok, saya yakin cocok. Tanya aja orang-orang tuh. Apakah cocok jika misalkan Bahar dan Teguh Kori itu demo di atas panggung? Saya yakin jawabannya banyak yang bilang cocok. Apalagi saat kamu debat itu dan kamu mengatakan Kiai Salim itu miskin hanya karena syarat-syarat yang bisa dibilang berat. Kamu mengatakan seorang yang mau memfasilitasi dengan kata-kata miskin, kamu saja tidak punya etika berbicara seperti itu padahal kamu juga pernah ngobrol dengan dia. Mungkin juga pernah makan bareng. Mungkin juga pernah bersilaturahmi. Tapi coba kata-kata kamu itu. Coba kamu cek cara kamu berbicara itu. Kamu tuh bukan orang berilmu kalau bagi saya itu. Walaupun kamu mempelajari beberapa naskah, beberapa kitab. Tapi kamu tuh nggak layak dianggap orang berilmu. Tidak layak. Hanya orang-orang seperti kamu yang menganggap kamu tuh orang berilmu. Dulu kamu ikut di kubunya Kiai Imad seakan-akan kamu tuh memang wah benar-benar lurus nih seakan-akan. Tetapi coba sekarang. Kamu seperti menjilat ludah kamu sendiri. Apa yang kamu katakan dulu sekarang berbalik 100%. Dengan alasan apa? Kebenaran. Kebenaran di mana? Logika kamu saat debat di TikTok saja itu udah salah kaprah. Kamu memutarbalikkan bahasa, memutarbalikkan narasi itu juga salah kaprah. Teman-teman lihat nih, syarat-syarat yang diajukan dia ini. Lihat gitu loh. Ini sebenarnya yang takut tuh dia atau Gus Hasan gitu loh. Lihat syaratnya lihat. Yang kedua, dari mana saya mengutip dari pernyataan Tengku Kori bahwa Kiai Salim berinisiatif berlapang dada, ikhlas dan ridho menyiapkan fasilitas dan tempat, bahkan membantu akomodasi persiapan polemik debat nasab itu akan diselenggarakan. Justru Tengku Kori panjenengan menilai hal itu justru malah negatif. Bagaimana bisa? Menilai negatif itu begini, Tengku Kori mengkhawatirkan bahwa Kiai Salim itu miskin tidak punya apa-apa. Loh, kalau dia gini loh Mas, logis ya, coba berpikir jawaban yang logis Mas. Saya ini orang yang diundang ke tempat si
Salim gitu loh. Orang yang diundang ya harus ada armada. Kamu ngundang orang ahli nasam gak ada duit, gak ada pemberian, ya salah tuh Mas. Masa pakai dana sendiri dia datang ke Indonesia? Lucu kamu ini juga berpikir. Ya tidak Harusnya- lucu ya begini Sebentar ya. ya. Harusnya Kiai Salim ya mempertanyakan sama saya gitu loh. Tengku Kori, kami punya kemampuan anggaran sekian untuk fasilitas Anda ya, untuk akomodasi Anda terima atau tidak? Ya bisa kita pertimbangkan. Nah tapi ternyata kan nggak ada, suruh minta sama Habib. Padahal saya datang ke tempat si Salim, saya bawa anggota, bawa pengawal, bawa orang untuk menemani saya biar saya tidak sendiri. Bukan sedikit, kurang-kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang. Itu kok saya bilang miskin, ya. Kalau tidak mempunyai dana untuk membuat suatu acara, ya miskin. 100-200 orang. Itu tuh apa? Mau kondangan tuh mau apa gitu loh. Yang debat itu kan kamu. Kalau kamu menghormati ilmu, harusnya kamu debat itu mudah caranya gitu loh. Mau membawa 100-200 orang itu untuk apa? Yang debat emangnya siapa? Kan kamu yang ditantang debat Gus Hasan. Bukan siapa-siapa. Ulangi lagi ini, lihat nih 100-200-nya. Bukan sedikit, kurang-kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang. Oh, ini tuh aduh akal-akalan atau apa kamu tuh menghindar gitu loh. Kalau kamu itu memang mengaku peneliti, harusnya itu debat itu berbagai macam cara tuh mudah. Dengan medsos itu cuma-cuma juga dapat saweran dari publik. Ya kan yang selama ini kamu cari di medsos itu apa? Di TikTok. Coba. Saya punya beberapa video kamu di TikTok itu. Banyak saya simpan. Apalagi saat kamu itu menghina apa ya? Sebenarnya ini bisa diarahkan untuk penghinaan suatu suku gitu loh. Saya ada videonya. Dan suku ini suku yang mayoritas di Indonesia. Jika ada orang yang tersinggung dengan kata-katamu itu, mudah itu kamu itu kena. Untuk apa 200-100 orang kalau kamu tuh benar-benar seorang yang gentle, yang mau berdebat karena ilmu, karena kebenaran, udah jalan aja sendiri atau berdua. Bawa 100-200 emangnya mau apa? Mau kemah. Dan saya yakin perdebatan kamu seperti apapun, ujungnya itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada tuh kamu tetap kekeh dengan pendirian kamu, dan lawan pun sama. Tetapi ada satu hal, kamu akan tetap dengan gaya kamu yang berapi-api, yang tidak segan menghina, yang tidak segan menabrak etika. Karena yang sudah semacam itu. Dan orang debat dengan kamu pun tidak akan pernah selesai. Harusnya kamu itu melihat ucapan-ucapan kamu yang dulu itu, kamu compare dengan sekarang. Jawabannya cuma satu. Alangkah malunya diri saya. Wassalam.